Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terima kasih untuk sudah mau mengikuti atau menyaksikan postingan saya yang satu ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan beberapa postingan saya sebelum postingan ini, yaitu berkaitan dengan beredarnya berita Yahya Waloni sakit, dan YouTuber yang lain sudah membuatnya dan mereka juga mengakui bahwa Yahya sakit. Tapi saya sendiri meragukan karena saya lihat foto itu kayaknya editan gitu loh. Bukan foto asli, tapi ternyata sudah ada klarifikasi dari Yahya Waloni. Dan saya temukan videonya, maka saya pun menjadi percaya. Karena begini, saudara-saudara, kenapa saya tidak percaya? Selain memang saya lihat videonya, fotonya kayak editan, dan saya juga mau mencegah kita dari fitnah kan. Mendingan kita ngomong apa-apa ada dasar, ada bukti, itu jauh lebih baik. Kebanyakan dari orang Kristen yang bikin video atau hamba Tuhan yang sejati pasti mampu mendoakan orang yang membenci kita. Dan puji Tuhan kita bisa melakukannya karena kekuatan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, beredar video ternyata betul Yahya itu masuk rumah sakit, dan nanti saya tayangkan videonya. Dalam video itu menarik bahwa Yahya dia tidak sakit, dia hanya diantar oleh Allah untuk beristirahat di rumah sakit, ya. Dia tidak COVID, dia hanya sesak napas 2 minggu. Jadi Yahya ini kan di postingan-postingan sebelumnya dia tuh tidak akan kena COVID gitu loh. Jadi sakitnya Yahya ini, Yahya bilang hanya sesak napas 2 minggu, tidur susah, makan susah. Begitu. Itu bukan COVID. Lalu Yahya tidak mau disebut sakit. Tapi dalam video nanti saya tayangkan, Yahya bilang dia sembuh. Definisi sembuh itu sederhananya pernah mengalami sakit lalu membaik, itu sembuh. Jadi itulah Om Yahya ya. Topik doa kita yang satu ini memang kadang-kadang percaya diri berlebihan sehingga akhirnya kata-kata dia, ceramah dia menjadi bumerang bagi dia. Bahkan dalam satu ceramah yang berlangsung pun bisa langsung menyerang dia. Dia bilang tidak sakit, tapi dia bilang dia sembuh. Artinya menuju kesembuhan. Awalnya jujur saya pikir itu hoax. Tapi ternyata tidak. Memang Om Yahya sakit. Bukan COVID. Ya. Hanya sesak napas 2 minggu. Ya. Supaya Anda bisa lihat bahwa ternyata keraguan saya terhadap foto itu terjawab sudah, bahwa ternyata benar-benar Om Yahya itu sesak napas 2 minggu. Ya. Mari kita lihat video klarifikasi Om Yahya berikut ini. Pada hari ini Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021 Miladiah, atau bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah. Dari bilik kamar yang kecil ini, dari ruang pengobatan Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, beberapa hari lamanya hamba berada di tempat ini. Ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba beristirahat. Bukan sakit, tetapi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristirahat dari jerih payah lelah setelah berdakwah berpuluh-puluh tahun. Apa yang kita alami di dalam kehidupan ini hanya 3 faktor utama. Dalam melalui segala bentuk realitas kehidupan kita akan berhadapan dengan 3 fakta utama. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian, dan yang ketiga adalah penghakiman. Di balik daripada kehidupan yang kita jalani dalam hidup di dunia ini maupun nanti di akhirat tentu berbeda. Kehidupan di dunia ini kita mengalami banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan hidup.
untuk menuju pada sebuah konsekuensi keimanan yang telah kita ucapkan melalui pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ikrar kita 2 kalimat syahadat. Oleh dan sebab itu, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, entah itu berupa nikmat kebahagiaan, diberi kelebihan harta, diberi pangkat dan jabatan, bahkan diberi segala nikmat duniawi, atau sebaliknya, apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini, kemalangan, ketimpangan dan lain sebagainya, sakit, penyakit, ujian, bahkan celaka, semua itu adalah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini, musibah sekalipun, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang datang dari Allah akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan kehadiran kami di rumah sakit ini membuat heboh, padahal kami suami istri yang mencari rumah sakit ini berkeliling untuk mencari medis. Dari satu klinik kemudian mendapati rumah sakit ini yang terakhir. Saya bersyukur, alhamdulillah, mulai dari susternya, sekuritinya, sampai kepada dokter-dokternya, alhamdulillah, sangat kenal sama saya dan berbuat baik. Mereka melayani kami dengan baik dan terbukti rumah sakit ini responnya sangat cepat. Kebersihannya, dokter-dokter spesialis begitu cekatan, bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelaku-pelaku tugas kemanusiaan, sebagai dokter, sebagai seorang medis. Mereka melayani kami dengan baik dan alhamdulillah dalam waktu yang cepat. Yang tadinya saya sesak napas akibat dari aktivitas yang terlalu berat, berpuluh-puluh tahun, hampir 15 tahun, berkeliling dakwah dengan menguras begitu banyak tenaga. Alhamdulillah dengan pemerintah menerapkan proses perjalanan kemiskinan masyarakat atau PPKM, diistirahatkan oleh Allah di rumah sakit. Pemerintah menerapkan PPKM, kesempatan bagi kita untuk beristirahat. Alhamdulillah. Doa jamaah melalui kemampuan para medis, dokter spesial, khususnya penyakit dalam, jantung, alhamdulillah kami sembuh. Saya, ada yang mengatakan, Yahya itu kena COVID dan lain sebagainya. Enggak. Rumah sakit ini, Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini, mulai dari masuk pintu pertama, instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat UGD, IGD, di sana antum-antum akan diperiksa, saudara-saudara, ibu bapak, saudaraku akan di swab test, akan di antigen. Dan setiap orang yang mendampingi pasien harus dites. Kalau terdapat positif COVID-19, COVID, dia tidak bisa mendampingi pasien. Alhamdulillah yang mendampingi saya adalah bidadari saya, istri saya, kurang lebih 3 hari 3 malam. Masih, ini beliau tetap mendampingi saya. Di dalam kamar ini saya sendirian, beliau di luar, karena tidak boleh gabung, karena di dalam aturan protokol kesehatan COVID-19, bahwa orang yang mendampingi pasien itu, dia juga harus negatif dari terkontaminasi, atau tidak positif COVID-19. Itulah sebabnya rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sangat kritis, yang sangat mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Mulai dites dari awal saya masuk, saturasi atau ukuran oksigen dalam tubuh saya 97, saturasinya 97, nggak pernah menurun. Padahal saya sebelum masuk rumah sakit ini 2 minggu saya sesak napas bertahan. 2 minggu itu saya melaksanakan aktivitas nggak peduli. Cuma kalau tidur itu makan tidak teratur, sedikit sekali makan. Iya, saudara sudah lihat ya. Jadi Om Yahya dalam video kali ini sudah mulai lembut. Tidak ganas-ganas lagi ya. Tidak marah-marah, tidak menghina lagi. Karena sesak napas 2 minggu itu ternyata membuat Yahya belajar. Seperti yang dia bilang di ceramah tadi, atau ceramah singkat di ruang hordeng itu, kelihatan ruang kecil sekali itu ya, ruang rumah sakit, bukan yang VIP atau apa, tidak. Itu saya hafal hordengnya kayak begitu, saya tahu seluruh rumah sakit di Indonesia kita sudah hafal lah. Kalau hordeng kecil begitu itu biasanya kelas-kelas biasa. Dan Om Yahya ini mengatakan 3 hal yang tidak bisa kita hindari ya.
kelahiran, kematian, penghakiman. Sadap. Saya dengar Yahya punya klarifikasi karena saya yang salah satu YouTuber atau pendeta hamba Tuhan yang ketika mendengar Yahya sakit dengan beredarnya foto itu, saya meragukannya. Hai buddy. Saya meragukannya dan ternyata betul Yahya sakit. Nah, buat Om Yahya kelihatan walaupun Anda bilang tidak sakit tapi Anda bilang sembuh, sebenarnya Anda sakit itu. Akui saja Anda sakit. Rendah hati saja Pak Yahya ya. Ceramah sudah mulai lembut, tinggal tambah rendah hati. Akui bahwa manusia itu rapuh. Maka saya pikir Om Yahya agak lebih baik lah. Tapi berkaitan dengan kelahiran, kematian, dan penghakiman tadi. Karena Om Yahya ini mantan Kristen. Jadi saya ingatkan saja Om Yahya ya. Penghakiman terakhir itu hakimnya bernama Yesus Kristus. Om Yahya ingat itu ya. Dan hanya orang yang menerima dia, percaya kepada dia, mempercayai jasa-jasa penebusan Yesus Kristus. Ini saya kasih ingat waktu Anda katanya mantan pendeta kan. Walaupun banyak yang meragukan termasuk saya. Tapi sudahlah, kita anggap saja Anda pernah tahu sedikit. Anda pasti pernah tahu bahwa penghakiman itu sangat ditentukan oleh pribadi bernama Yesus Kristus. Oleh karena itu Om Yahya, lahir pasti, mati pasti, setelah itu dihakimi. Maka pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali sedikit pengetahuan yang pernah Om Yahya miliki waktu Om Yahya jadi Kristen. Om Yahya harus bertobat. Kami sudah mendoakan, tapi harus mengajak juga, kan gitu toh. Om Yahya kan sudah banyak mengajak orang masuk Islam sekarang toh. Saya justru ajak Om Yahya masuk Kristen. Kembali kalau Om Yahya mau. Tapi kalau Om Yahya tidak mau kan Om Yahya sudah tahu bahwa konsekuensi menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk neraka. Ya. Semoga Om Yahya cepat sembuh, tambah berubah, ceramah tidak hina-hina Kristen lagi. Ya Om Yahya ya. Dan berubahlah. Kayak ceramah yang tadi tambah dia punya musik pengantarnya juga enak tuh. Itu saya dengar kabar Om Yahya punya YouTube sendiri sekarang ya. Kemarin Om Yahya bilang YouTuber itu kafir. Tapi sekarang sudah punya YouTube sendiri, pengikutnya terakhir yang kami dengar sudah 6.000-an orang. Mantap itu Om Yahya. Jadi tak usah malu lah Om Yahya, pakai YouTube saja, tidak ada masalah ya. Jadi jangan bilang YouTube kafir, ujung-ujung main YouTube juga. Bilang tidak pernah sakit, tahu-tahu sesak napas 2 minggu. Itu kan Om Yahya serang diri sendiri. Rendah hatilah Om Yahya. Ceramah jangan sok jago lagi, ceramah jangan hina orang lagi. Dan satu yang saya pesan yang paling penting, menyangkut kelahiran, kematian, dan penghakiman. Penghakiman itu sangat menentukan Om Yahya. Saya ngomong ini, saya sebagai seorang yang sering mengkritisi Anda, tapi saya juga berharap Anda diselamatkan. Percayalah pada Tuhan Yesus Yahya, maka Anda akan selamat. Ini pesan dari Pendeta Mel Atak ya. Hanya itu sajalah. Shalom.